Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di berita kali ini. Bagaimana dengan keadaan kalian saat ini? Semoga kalian semua sehat selalu. Jadi di sini saya Amanda Rufita bersama Cherry dan juga Abimael. Kami akan menjelaskan permasalahan apa yang sedang terjadi dengan cuaca kita saat ini. Mungkin bisa kita lihat bahwa cuaca kita saat ini yang terkadang panas terik dan terkadang hujan dan lain sebagainya. Nah, faktor apa saja sih yang dapat menyebabkan dan yang pasti solusi apa yang bisa kita berikan? Yuk simak video ini sampai akhir. Selamat datang para pemirsa di siaran berita cuaca. Kami akan mengajak Anda untuk menyimak data hasil observasi cuaca pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 dan hari Rabu tanggal 3 April 2024. Berdasarkan data hasil observasi tersebut, terlihat bahwa pada hari pertama cuaca berawan cerah yang dapat ditandai dengan adanya unsur cahaya dan terlihat dari cuaca pada hari itu. Dengan suhu udara yang mencapai 32 derajat Celcius, termasuk cukup panas, didukung oleh kelembapan udara yang cukup tinggi, sebesar 64%. Kecepatan angin cuaca 8 km per jam, yang termasuk cukup rendah, namun dapat memberikan sedikit sensasi sejuk. Lalu tekanan udara sebesar 113,5 mB, menandakan cuaca pada saat itu cuaca dalam keadaan yang normal. Pada saat sore menuju malam hari, terlihat bahwa matahari terbit menunjukkan warna oranye, menandakan sandikala. Lalu pada hari kedua, terlihat bahwa cuaca hari tersebut sedang mendung, yang pada akhirnya akan hujan deras. Hal tersebut dapat dilihat suhu udara mencapai 27 derajat Celcius, yang termasuk dingin. Selain itu, kelembapan udara di daerah tersebut sangat tinggi, sebesar 90%, sehingga dapat membuat orang merasa tidak nyaman dalam melakukan aktivitas. Lalu tekanan udara sebesar 107,1 mB, menjadi petunjuk bahwa kemungkinan besar akan hujan. Pada saat sore menuju malam hari, matahari tidak terlihat, namun ada sedikit warna oranye yang menunjukkan sandikala. Selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada rekan saya untuk mengenai informasi selanjutnya. Oke, baik. Dampak dan pengaruh bagi lingkungan sekitar adalah yang pertama, kemungkinan akan terjadinya bencana alam, banjir. Cuaca yang awalnya mendung, kemudian hujan akan menyebabkan banjir. Tetapi, banjir ini juga memiliki faktor lainnya yang dapat mempengaruhi, yaitu aktivitas manusia dengan membuang sampah sembarangan. Yang kedua, kesehatan manusia. Perubahan cuaca yang tidak intens dapat mempengaruhi kesehatan manusia, seperti meningkatkan resiko penyakit penularan, yaitu seperti batuk, flu, demam, gangguan pernapasan, dan lain sebagainya. Flu ini memiliki bakteri atau virus di dalamnya. Nah, bakteri dan virus di dalamnya ini bekerja atau menyebar ke tubuh manusia dengan cepat pada saat musim dingin. Dan yang ketiga, terganggunya keseimbangan ekosistem. Apabila cuaca yang tidak beraturan masih terus ada, kemungkinan akan terjadinya ketidakseimbangan ekosistem, seperti banjir dapat menyebabkan hilangnya habitat, terus kekeringan, dan juga kerusakan tanaman. Permasalahan yang terjadi dalam hal ini yaitu adanya perubahan cuaca. Dapat dilihat dari cuaca di hari Minggu dan hari Rabu yang tidak menentu. Hal tersebut akan membuat munculnya tanda-tanda pemanasan global yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, faktor utama yang menyebabkan perubahan cuaca ini yaitu yang pertama, kutub matahari. Perbedaan kutub sinar matahari di beberapa tempat akan menyebabkan variasi intensitas penyinaran matahari juga. Nah, hal ini dapat mempengaruhi suhu, kelembapan udara, serta menciptakan perbedaan kondisi cuaca di berbagai wilayah. Yang kedua ada aktivitas gunung berapi. Aktivitas gunung berapi ini akan mengeluarkan abu vulkanik dan gas-gas atmosfer yang dapat memblokir sinar matahari. Nah, dan terjadinya penurunan suhu udara, membentuk kabut dan memicu hujan. Yang ketiga ada aktivitas manusia dan pemanasan global, seperti menggunakan kendaraan pribadi yang dapat menghasilkan polusi atau asap, dan menggunakan AC lebih dari 24 jam, memakai parfum secara berlebihan, menebangkan pohon, dan boros pengguna listrik, dan sebagainya. Hal ini yang dapat menyebabkan pemanasan global dapat terjadi. Pemanasan global sendiri akan berdampak pada perubahan iklim secara keseluruhan serta mempengaruhi suhu rata-rata global dan pola cuaca. Solusi yang dapat kami berikan untuk mengatasi
permasalahan tersebut adalah yang pertama, meminimalisir penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menghasilkan asap atau polusi yang berlebihan, mulai untuk menggunakan transportasi umum, sepeda atau berjalan kaki. Yang kedua, meminimalisir penggunaan bahan-bahan yang mengandung CFC atau fluorokarbon. Yang ketiga, mematikan peralatan listrik ataupun elektronik jika tidak sudah dipakai. Yang keempat, menerapkan 3R yaitu reuse, reduce, recycle. Yang kelima, mulai untuk menanam pohon atau melakukan reboisasi. Dengan demikian, penjelasan dan berita kali ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya, Amanda Rufita, pamit undur diri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.